Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha. Kembali lagi bertemu bersama Bu Esti. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajar dari rumah ya, Ananda Soleh-Soleha. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 4, tema 2, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ananda, kemarin kita sudah mempelajari tentang tumbuhan padi, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita. Apakah kewajiban kita terhadap tumbuhan ya? Ayo kita cari tahu. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari, Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan. Dia selalu mengambil secukupnya. Ayo diskusi bersama. Adik Beni tidak menghabiskan nasi yang diambilnya ketika makan. Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya ketika makan. Sikap Beni lebih bijak. Alasannya, Beni selalu mengambil nasi secukupnya dan menghabiskan. Dia tidak membuang makanannya. Ketika adik Beni membuang makanan, ayah dan ibu bisa dirugikan karena sudah berusaha menyediakan makanan. Petani juga akan dirugikan. Mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras. Ketika adik Beni makan malam, dia sudah mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan makanan dan makan bersama keluarganya. Ketika adik Beni membuang makanannya, dia belum melaksanakan kewajibannya, yaitu menghabiskan makanannya. Ketika Beni menghabiskan makanannya, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, sekarang ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya.
Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, dari cerita tersebut dapat disimpulkan Lani sudah bersikap bijak terhadap tanaman karena Lani rajin menyiram dan memberi pupuk pada tanamannya. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, ia akan rugi karena akan kehilangan tanaman karena tanamannya tidak dirawat dan bisa mati. Adik Lani belum menjalankan kewajibannya, yaitu lupa menyiram tanamannya. Sedangkan Lani sudah melaksanakan kewajiban karena telah merawat tanamannya dengan baik. Memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting. Melakukan kewajiban merawat tanaman sangat penting karena tanaman dapat memperindah halaman dan membuat lingkungan sejuk. Selain itu, tanaman juga dapat menghasilkan oksigen. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Sekarang perhatikan gambar A. Menyiram tanaman baik dilakukan karena memelihara tanaman. Dampaknya, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar. Kesehatan warga juga terjaga karena lingkungan yang sehat. Menyiram tanaman tidak melanggar hak orang lain. Menyiram tanaman adalah kewajiban kita, yaitu merawatnya dengan baik. Sekarang perhatikan gambar B. Membakar tanaman tidak baik karena menambah polusi atau pencemaran udara. Dampaknya, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Selain itu juga menimbulkan kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Orang tersebut belum melaksanakan kewajibannya karena tanaman tidak boleh dirusak. Hutan harus dijaga kelestariannya. Sekarang perhatikan gambar C. Menanam tanaman baik dilakukan karena membuat penyaring polusi alami. Dampaknya, tanaman tumbuh dengan subur, lingkungan menjadi sehat. Kegiatan tersebut tidak melanggar hak. Kewajiban kita adalah tanaman harus dijaga dan dirawat. Nah, sekarang ayo kita renungkan. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Ananda Soleh Soleha, lakukan kegiatan ini ya. Buatlah jadwal merawat tanaman yang ada di rumahmu. Disiplinlah dalam melakukannya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat menambah ilmu kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah ya.